Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, sungguh Allah telah menjelaskan kepada kita tentang tingkatan-tingkatan kebaikan dan pahala. Bahkan Allah telah memotivasi kita untuk memburu dan mengejarnya. Allah juga telah memudahkan jalan untuk mendapatkan dan meraihnya. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita baca pada surat Ali Imran ayat ke-133 dan seterusnya, kita dapati bahwa Allah mensifati orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menunaikan dengan baik hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, senantiasa bertaubat dan memohon ampun atas dosa dan kesalahan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengendap dan berdiam dalam dosa dan kemaksiatan, namun bersegera untuk berubah ke arah yang lebih baik dan bangkit jika terperosok dalam kesalahan. Barang siapa yang menunaikan syariat yang 5 ini dengan sebaik-baik penunaian, maka ia berhak untuk selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam diri Mu'adz ada semangat yang besar untuk mencari kebaikan, Nabi semakin menjelaskan bagainya dan untuk umat Islam keseluruhan tentunya, berupa sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat, juga pintu-pintu apa saja yang bisa mengarahkan kepada kenikmatan lahir dan batin. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian akan beritahu pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, wahai Nabi Allah, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian akan memberitahu sesuatu yang jika kalian laksanakan, kalian dapat memiliki semua itu? Saya berkata, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lisannya lalu bersabda, jagalah ini dari perkataan kotor atau buruk. Saya berkata, ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan? Beliau bersabda, kamu ini, adakah yang menyebabkan seseorang terjungkel wajahnya di neraka? Atau sabda beliau, di atas hidungnya selain buah dari apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mampu mengontrol lisannya, menyibukkan lisannya dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, seperti sibuk dengan ilmu, membaca, zikir, doa, istighfar, serta bisa menahannya dengan tidak berbicara haram seperti hibah, adu domba, dusta dan mencela, dan yang lainnya, atau apa saja yang mendatangkan murka Allah, maka orang tersebut telah bisa menguasai semuanya dan ia telah istiqomah di jalan yang lurus. Adapun orang yang menggunakan lisannya untuk hal yang mudorot, kelak ia akan berhak mendapatkan azab yang pedih. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah dengan baik poin-poin yang disampaikan di atas. Semoga Allah merahmati kita semua. Sungguh syariat ini sangat mudah dan ringan, namun demikian sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersungguh-sungguhlah untuk mewujudkan dan merealisasikan amalan-amalan syariat ini, dan mintalah kepada Allah pertolongan untuk bisa mengamalkan dan mempraktekkannya, baik secara lisan maupun perbuatan. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sedikit kutipan nasihat dari arahan untuk diri saya pribadi secara khusus dan untuk saudaraku sekalian secara umum. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa istiqomah, meraih ketakwaan sebagai jalan ke surganya,
Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.